Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV yang dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Alhamdulillah Mas Bedu, pagi ini beda. Beda karena ada jamaah yang hadir ke rumah Mama Dede. Selamat datang ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana nih kalau boleh tahu asalnya Bu? Daerah Rawamangun. Oh, lumayan deket ya. Deket. Rawamangun ke sini. Iya. Rawamangun Pulau Gadung. Rawamangun Pulau Gadung. Nah ini ngomong-ngomong, aku juga lagi belajar berdagang. Berdagang, jangan berdagang. Itu begadang. Begadang. Lagunya. Ipa nggak bisa bedain soalnya. Iya, Haji Roma Irama, begadang. Kalau berdagang jual beli. Jual beli. Kalau begadang ronda. masuk angin. Masuk angin. Nah, aku lagi cek harga-harga dulu nih. Pisang goreng 10.000. Lemper 15.000. Buset. Wah, ini yang paling murah nih. Tape goreng 17.000. Nah, jus mangga 25.000. Jualan itu jualan Mas Bedu. Jualan aku. Buset. Masa lemper aja 15.000? Apa? Masa lemper aja 15.000? Lemper. Kalau makanan dilempar mau mubazir, buang-buang makanan. Lemper. Iya lemper. Lemper. Nah, lemper. 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 Itu masa mahal banget sih. Namanya ngambil untung boleh dong. Iya tapi jangan kemahalan. Emang sebesar apa sih lempernya? Lemper 15.000 ya segini. Dalamnya ya dong, beda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ih, ada jamaah. Iya. Assalamualaikum ibu-ibu, apa kabar? Akhirnya setelah sekian bulan ketemu mereka. Setahun mah. Alhamdulillah 4 orang. 4 orang ya. Lumayan. Pelan-pelan mah. Di belakang masih banyak. Pelan tapi pasti. Slowly but sure. Waduh. Kedengarannya lemper. Oh mah, Bedu ngomongnya lemper. Lemper. Berapa lemper? 15.000 aja mah. Kemahalan, nggak bakal laku gue jamin. Dalamnya itu mah ayam pedes. Mau pedas, mau kagak pedas, mau manis, mau asin, 15.000 nggak laku. Kemahalan. Kamu udah survei pasar? Tukang dagang. Oh iya. Belajar sama ahlinya. Emang kita nggak boleh ngambil untung sebesar-besarnya? Silakan. Kan ekonomi. Tapi nggak laku. Modal sekecil-kecilnya harus yang untung wajar. sebesar-besarnya mah. Silahkan dinikmati. Mamah jamin lemper lu basi. Nah, harusnya gimana sih mah? Apa cara yang baik mengambil keuntungan dari perdagangan, dari kita berdagang tuh gimana seharusnya? Ya, Mama kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Berdagang tidak cukup hanya menghitung untung dan rugi. Berdagang. Yang namanya berdagang, orang awam berpikir, alah gampang kalau pengen dagang. Yang penting punya modal. Yang penting tahu mana yang saya jual. Yang penting tahu pasarnya di mana. Ah, gampang kan? Kalau hanya berpikir biasa. Tapi sebagai seorang muslim tentu saja kita berpikir bukan hanya di dunia kita nyari duit. Semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di alam akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang persamaan kehidupan akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Jadi caranya bagaimana? Kita sebagai seorang muslim wajib belajar tentang ilmu agama. Biar kita selamat dunia akhirat. Dagang saja pakai ilmu. Bagaimana bermuamalah. Bagaimana kita berniaga. Man aroda dunya falibil ilmi. Wa man aroda al-akhirata falibil ilmi. Wa man arodahuma falibil ilmi. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam dunia, cari ilmu dunia. Siapa yang pengen bahagia hidup di alam akhirat, cari ilmu akhirat. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat, cari ilmu keduanya. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Saya tanya dengan ibu-ibu nih yang 4 orang. Ibu,
Siapa yang pengen bahagia di dunia, ngacung. Siapa yang pengen bahagia akhirat, ngacung. Siapa yang pengen bahagia dunia akhirat. Makanya kita belajar jangan dunia doang, jangan akhirat doang, harus seimbang. Karena Islam agama yang seimbang. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat, jangan lupa tentang urusan dunia, seimbang. Al-Qasas 77. Caranya bagaimana? Kita wajib belajar mana yang halal, mana yang haram. Dari mana kita tahu yang halal, yang haram? Dari Al-Quran. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat Al-Quran. Makanya kaji Al-Quran. Yang namanya dagang tidak boleh berhubungan dengan ribawi. Riba. Allah berfirman Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Hati-hati, dagang jangan pakai riba. Karena ada dagang yang halal tapi dibenci oleh Allah, itu lebih baik dihindari. Kemudian yang kedua, yang namanya kita dagang tidak boleh ada tipu muslihat. Jujur, kualitas dagangan kita kelas berapa nih? Ori, KW1, KW2, KW7. Sekarang banyak KW kan? Banyak. KWK juga. KWK ada kwek. Angkot itu mah. Jadi hati-hati. Karena kita bertanggung jawab. Ini kelas berapa nih? Barang dagangan ini ada cacatnya enggak? Jangan ada penipuan. Rasulullah ketika pergi ke pasar, dia melihat tumpukan gandum. Dia rogoh, basah ditarik. Ini apa? Kata tukang dagang, itu kemarin kehujanan ya Rasulullah. Rasul bilang barang yang buruk, yang jelek, ternyata di luar. Jangan ditipu. Kita harus jujur. Masya Allah sekarang begitu banyak orang yang tidak berbuat baik. Orang yang nipu, bahkan sengaja mereka mengambil untung sebanyak-banyaknya. Tadi kata Bedu, kita sebagai pedagang harusnya modalnya sedikit, untung sebanyak-banyaknya. Salah. Anda lihat dalam surat Ali Imran 130. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya akan jadi orang yang beruntung. Jadi kata Allah, untung itu tidak boleh berlipat-lipat. Haram. Karena kalau untungnya berlipat-lipat, artinya dia makan riba. Orang yang riba, bagaimana ancaman dari Allah? Anda lihat Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Aku hancurkan orang yang riba. Aku suburkan orang yang sedekah. Jadi ancaman dari Allah kita lihat. Orang yang meribakan uang, ngambil keuntungan yang sangat banyak, merugikan orang lain, dia bertepuk tangan. Rasulullah bersabda, kalau seandainya ada dua orang join usaha, dua-duanya niat karena Allah, akulah orang yang ketiga. 3 orang join usaha, niatnya karena Allah, lurus karena Allah, aku jadi orang yang keempat. Dagangannya pasti akan melimpah ruah. Tapi seandainya satu di antara mereka ada yang tidak karena Allah, tapi karena dunia, karena keuntungan yang banyak, aku mundur. Jangankan yang dagang, jangankan yang jadi usaha, maling. Kalau pembagiannya nggak rata, ketahuan polisi nggak? Itu maling. Makanya harus sama. Jatahnya berapa keuntungannya. Kalau kita jadi usaha dari awal ada perjanjian, sekian persen. Jangan merugikan orang lain. Jangan yang Umar bin Khattab mengatakan, tidak boleh seorang pun dagang di pasar ini sebelum kalian tahu tentang hukum riba dengan jelas. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau seandainya ada orang yang melakukan riba, maka orang tadi akan hidupnya akan selalu merugi. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berdagang harus tahu ilmu syariah agama. Mana modal yang wajib kita miliki, kita belajar tentang agama. Yakinkan Allah maha melihat, maha mendengar. Kemudian kita harus ikut di jalan yang Allah ajarkan kepada kita. Itu yang menyebabkan kita akan beruntung. Namun, maaf, tidak sedikit di masyarakat kita Allah yang mengatakan, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun.
Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin adin yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sungguh celaka bagi orang yang curang. Curang dalam berdagang. Mana yang celaka, yang tempatnya nerakawel. Mereka kalau beli sama orang, tambahin dong, tambahin, penuhin. Kalau jual sama orang, dikurangin. Ada nggak yang begitu, Bu? Ada. Dikurangin. Apakah mereka tidak sadar bahwa semua akan dihitung pada hari yang sangat agung ketika manusia berhadapan dengan Allah sambil berdiri? Kita mempertanggungjawabkannya. Punya warung kecil aja, Bu. Jualan gula dibilang sekilo 9 on setengah. Terigu dibilang setengah kilo 4 on setengah. Bahkan maaf kalau Anda pergi ke pasar, timbangan yang nama timbangan bebek itu, yang duduk, tahu nggak timbangan bebek? Iya. Nah, yang kayak cetot bebek. Ya. Kalau batunya tidak diturunin, patut kita curiga. Iya. Boleh jadi ketika batu timbangan diturunin, Berat. lebih berat ke sini, ke tempat makanan. Kenapa? Maaf, banyak yang nakal. Ada yang besi dilindes di jalan kereta api, tempelin di pantatnya. Memberatkan. Kalau belinya 2 kilo masih mending. Iya. Beli setengah kilo, beli seperempat kilo. Ya Allah, udah banyak berkurang. Inilah yang kata Allah, orang yang curang, mereka orang yang celaka. Ditempatkan di nakawel. Kalau giliran beli, pengen dibonusin, ditambahin. Giliran jual, masa Allah dikurang-kurangin. Nauzubillahi min dzalik. Ini menyesatkan kita di yaumil akhir. Jangankan mati, di dunia pun orang akan bilang, jangan beli sama dia, timbangannya kurang. Tetangganya, temannya ngomong di pengajian, ibu belanja di mana? Di warung si Anu. Hi, ibu cobain deh. Saya kan punya timbangan. Itu gula cuma 4 on setengah. Itu terigu cuma 9 on 9,6 misalnya. Karena kalau kita punya timbangan sampai rumah ditimbang. Beli lengkeng 2 kilo. Kok perasaan gue sering beli lengkeng segini amat ya 2 kilo. Sampai rumah 1,6. Dan itu tidak sedikit yang menjual seperti ini. Inilah yang oleh Allah dikatakan wailul lil mutaffifin. Makanya kita yang namanya dagang bukan hanya mencari untung, mencari rugi, tapi wajib mengerti hukum agama biar dagangan kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah. Hasil kita pun adalah halal sehingga yang dimakan oleh keluarga kita insya Allah halal. Mati pun kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan perbuatan yang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan kita, kejujuran kita. Hati-hati. Bukan yang ngitung untung rugi. Lemper 15.000, untungnya banyak. Gue jamin gak bakal laku basi lemper lo. Emang enak. Kemahalan. Mulai besok harganya bener turunin mah. Turunin, karena lemper itu rata-rata 2.500 kalau yang di kampung. Jauh Di amat kampung tuh. mama, Iya. lemper biasa orang kampung. Iya. Tapi enak. Iya dah. Enaknya ini. 5.000 boleh 5.000 mah. Boleh kalau laku mah, tapi kalau yang 5.000 belinya di kampung tuh, jualnya di kantor-kantor. Iya. Baru laku. Oke. Kalau di kampung itu gak bakal laku. Ya udah, lu mulai ke kantor-kantor lah. Ya, untuk jual lempernya. Ipe tolong titipin lemper bedutar ya. Iya siap Mas. Lampu merah nggak apa-apa. Donat. Donat 3.000. Udah 3.000 ya. Donat Bang. 3.000. Donat coklat. Pakai bedak, Beli. pakai bedak, pakai gula nggak? Kalau yang pakai gula itu yang polos. Polos. Gula di blender, masukin ke plastik, kocokin. Nah, tengahnya Kita diraja, tengahnya bolong. Tengahnya bolong. Karena kalau dalamnya tidak bolong, itu adalah odading mang oleh. Setelah ini kembali lagi tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Allahul Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Nah, Ma, dalam berdagang, boleh nggak Ma kita nyebutin apa namanya? Modal. Modalnya gitu. Ih, modal saya cuma Dapat nih, segini. cuma segini nih. Modal disebutin boleh, jujur. Sejarah mengabarkan kepada kita, ketika Nabi besar kita Muhammad SAW masih belum jadi Rasul, dia akan berdagang jadi pegawainya Siti Hadijah. Kesam, nanya misalnya baju. Ini baju berapa? Dari pedagang, dari pemiliknya misalnya 200.000. Saya kesini berjalan sekian hari, makan sekian kali, penginapan sekian. Terserah mau dibayar berapa. Boleh jujur. Jadi jujur. Cuman hari gini gitu loh. Yang belinya galakan dia. Beneran. Ditawar setengahnya, padahal kadang seperempatnya. Makanya baju ini berapa?
300.000. Alah cepet aja. La ilaha illallah. Ibu terima kasih. Kalau ibu nggak berani silahkan pulang. Udah begitu. Nggak tahu. Emang nyebelin. Ngejahitnya, bahannya. Iya nyebelin. Dia nggak mikir berapa kita bayar listrik, bayar SPG. bayar. Dan ada yang begitu sangat menyebalkan. Udah begitu judes. Ada lagi yang begini nih. Lo asal tahu aja. Ini seumur hidup jadi pedagang semenjak emak saya. Ada orang beli baju. Berapa nih? 300.000 Bu. Tawar 150. Ibu punten nggak dapat. Naruh duit pego, baju dibawa pulang. Maaf ya Bu, ibu itu tidak bisa, tidak halal karena saya tidak ikhlas. Langsung digimir bawa pulang, beneran. Udah. Langsung Ya, ngambil. betul. Betul, ada yang betul gua ngomong, nggak bohong-bohong. Oke. Oke Nah, lah, ini setelah ada tadi dari Instagram kita ke penanya melalui Virtual. So. Iya, Mah. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Nama saya Untaria. Mau nanya dong, Ma. Sok. Kalau kita berdagang kan kita pakai modal. Kemudian keuntungannya kita jadikan modal lagi. Lalu kalau kita berdagang dengan Allah, bagaimana? Karena kita tahu, misalnya seperti sedekah, itu ada balasan dari Allah. Jadi bagaimana berdagang dengan Allah? Makasih, Ma. Oke. Iya. Saya Ibu Naun ngarana tadi. Iya, saya juga. Unaria apa? Unaria, mah. Ya udah Bentar, dah. ya. Udah dah dia dah. Ibu. Kalau berdagang, saya misalnya dagang baju. Beli 150, dijual 200. Ya. Bolehkah modal saya dipakai modal lagi? Emang begitu orang dagang mah. Hasil kita jual beli dipakai modal lagi. Syukur-syukur keuntungannya pun dipakai modal lagi. Biar lebih Tapi besar. makan dari yang lain. Artinya kan Benar. kalau nggak dipakai makan. Iya. Artinya bikin gede tuh usaha kita. Itu yang benar. Ibu ini nanya. Apa sih yang dimaksud jual beli dengan Allah? Kita menolong orang lain niatnya karena Allah. Ibu silahkan lihat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah, siapa yang menghutangkan, meminjamkan hartanya niatnya karena Allah, tapi harta yang baik artinya yang halal, maka Allah menggantinya dengan yang lebih banyak. Allah meluaskan rezeki, Allah menyempitkan rezeki, dan kepada Allah kalian kembali. Kita lahir bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya. Itu artinya harta ini hakikatnya milik Allah. Dititipkan saking kita. Saking Allah menyukai orang yang banyak bersedekah. Sampai Allah mengucapkan kalimat. Siapa yang meminjamkan hartanya karena Allah. Saking Allah menghormati orang yang bersedekah. Karena jarang. Siapa yang minjamkan hartanya karena Allah. Dengan harta yang baik, yang halal maksudnya. Maka Allah akan melipat gandakan yang lebih banyak pula. Belum selesai. Allah meluaskan rezeki. Dan Allah menyempitkan rezeki. Maksudnya apa? Orang yang banyak sedekah. Nggak bakal kelaparan. Nggak bakal telanjang. Rezekinya semakin melimpah ruah. Orang yang banyak sedekah. Bukan makin habis tapi makin banyak. 2. Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang pelit. Orang yang pelit rezekinya sempit, kenapa dihitung mulu? Bener, Pak. Coba kalau nggak sedekah, duit gue masih 1 juta. Masih utuh. Dikasih 100.000 sih jadi tinggal 900. Dihitung. Ya Allah. Disempitkan rezekinya, nggak pernah syukur. Kurang mulu bawaannya. Kata Allah, wa ilaihi turja'un, kalian kembali kepadaku. Semua diperhitungkan di hadapan Allah. Jadi itulah yang dimaksud meminjamkan hartanya karena Allah. Ikhlas karena Allah, tidak ingin dipuji oleh manusia. Begitu Ibu Tariah. Untaria. Berarti ini Perbanyakin bisa dibilang sedekah. perniagaan bersama Allah ya, Mak? Artinya Betul. boleh Berniaga dibilang dengan Allah. Berniaga dengan Allah. Berbisnis dengan Allah boleh Ya, bilang seperti itu ini, ya, Mak? ini bukan boleh dibilang kan tadi. Memang seperti itu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan hartanya karena Allah dengan harta yang baik. Ini kalimat Quran. Ya, oke. Gitu. Baik. Walaupun udah pasti untung kalau berbisnis dengan Allah mah ya, Mak. Gak akan ada istilah rugi ya kan. Nggak bakal. Gak Karena bakal Allah yang rugi. punya Sudah jelas rezeki. dijamin. As-sadaqatu bisri tutfi'u dawarobi. As-sadaqatu bil adaniyati tudbihu fi sahibi asab amiatus syarin. As-sadaqatu bil hati'ata kama tutbil ma'un nara wa qadabarobi. As-sadaqatu sayin ajibun, as-sadaqatu sayin ajibun, as-sadaqatu sayin ajibun. 1. Sedekah yang dikeluarkan dengan niat ikhlas karena Allah, tidak ada orang melihat. Kata Nabi,
menghapus semua kemurkaan kita kepada Allah. Amin. 2. Sedekah yang dikeluarkan ikhlas karena Allah, ada orang yang melihat, menghapus 700 kemurkaan Allah kepada kita yang bersedekah. Amin. Amin. 3. Sedekah bisa memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air memadamkan api. Amin. Yang keempat, sedekah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ajaib. Kenapa? Kalau ada orang tukang main cewek bangkrut, pantas nggak, Bu? Pantas. Tukang main judi, tet, bangkrut, pantas nggak? Pantas. Tukang teler, mabok, Pantas. bangkrut. Bangkrut. Pernahkah Anda mendengar? Si anu bangkrut, emang kenapa? Sedekah mulu. Orang yang banyak sedekah dijamin oleh Rasulullah bukan makin habis tapi semakin melimpah ruah. Amin. Nah, Mah, kalau untuk pemilik modal, ya kan kita memang Mama bilang kalau kita untuk berlipat-lipat tuh bisa jadi itu jadi jatuhnya riba ya, Mah ya. Nah, kalau bagi pemilik modal, kan dia seberapa sih prosentasenya yang diperbolehkan dalam Islam untuk mendapat keuntungan bagi pemilik modal? Dan bagi yang tidak punya modal, berapa besar juga dia mendapat keuntungan bolehnya? Setelah ini mah, boleh mah. Setelah ini ya, Mak. Sok. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Alangkah rumah Mama Dede bersini hanya berbagi cerita bersama-sama kita cari berkah insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede. Boleh Mah, Jawab pertanyaan Jawab. Mas Bedu tadi. Naon tadi? berapa besar Mah Islam memperbolehkan kita mengambil keuntungan sebagai pemilik modal dan orang yang menjalankan usahanya atau dagangannya yang tidak punya modal? Nah, Oke. Supaya tidak untungnya berlipat-lipat, takutnya kan riba jatuhnya Mah. Ya. Dalam kitab muamalah, dalam ilmu fikih dikatakan. Ya Mah, Ini namanya syarikat kerja. syarikat kerja betul. Ada yang pemilik modal, ada yang nggak punya duit, cuman punya tenaga, punya keahlian. Syarikat kerja, join lah kalau bahasa gayanya mah. Join kerja. Berapa keuntungan tergantung kesepakatan orang yang join. Kalau kata Bedu nih, mah, Bedu nih punya modal tapi nggak bisa usaha. Mama deh yang biasa dagang. Modalin. Dari awal bikin perjanjian, misalnya 50-50 boleh. 60-40 boleh. 70-30 boleh. 80-20 boleh. Cuman gua ogah kalau kesedikit teman kan gak yang capek. Ya, benar, Lu mikir benar, juga dong mentang-mentang punya duit. Ya Mah. Jadi ini harus ada hitam di atas putih semenjak awal. Namanya syarikat kerja. Jadi kesepakatan semenjak awal. Bukan begini, terserah kata Bedu. Masa iya sama orang tua harus target. Mamah aja deh. Mamah pikir gue yang capek, lu kan cuma ngasih duit doang. Akhirnya Mamah ambil 50-50. Begitu dua dagang Mamah berhasil. Bedu enak banget Mamah. Cuma ngejalanin doang 50%. Makanya kesepakatan awal itulah yang diambil redo sama redo. Oke. Nah, Mah, ini yang paling kita kangen-kangen ini, Mah. Pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Oke, mangga. Ada yang mau bertanya, Ibu? Oke, silakan. Jangan lupa Bu, namanya dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani dari Majelis Taklim Asyifa Rawamangun. Oke, N ini. Nani! Galau nih mah. Ada apa Nani? Begini mah. Saya kan punya usaha fotokopi. Ya. Ada customer datang ke saya. Mau ngasih kerjaan. Alhamdulillah mah ya, syukurin. Tanya sih itu ke saya, berapa Bu selembarnya? 250. Oke gitu, ini ada kerjaan banyak gitu. Oke, alhamdulillah. Terus dia setelah itu dia bilang gini, Mama Dede, boleh gak nanti di bonnya untuk kantor kasih harga 350? Bagaimana itu hukumnya Mama? Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenani dari Rawamangun. Wih. Bisnisnya kangen fotokopi. banget. Fotokopi. Ada kopi di segelas dipoto. Bukan. Fotokopi selembarnya 2,5. 2,5. Rupanya ini suruhan orang. Dari Boleh kantor. nggak Bu Nani? Tuh di kwitansinya tulis
3,5 300. tidak boleh, artinya Anda pembohong. Anda menunjang orang berbuat bohong, Anda sama-sama dosa. Hati-hati. Lebih baik kalau memang Anda 2,5, kalau itu memang banyak, saya yakin, Cenani kurangin deh 2 perak, berapa sih? 250 perak ya? Hah? Ya berapa aja Cenani, jangan sampai Cenani rugi. Misalnya dari selembar 30 perak aja misalnya, kan saya yakin. Dikali banyak kan. Oh kali banyak lumayan. Jadi Cenaninya yang ngalah. Ini harga saya, silahkan. Karena Anda bawa banyak, saya kasih bonus buat Anda sekian. Tetap Ece tulisnya 2,5. Jadi pemberian Ece. Karena tidak semua orang yang fotokopi banyak. Ya, iya. Jadi kita juga diakalin, jangan sakel-sakel amat. Kalau yang bawanya banyak kan lumayan, Ce. Daripada nganggur. Bisa ya jadi pelanggan tetap nanti ya, Maya. Betul. Wah, enak nih Dari itu fotokopi. banyak, dari kantor-kantor, dari proyek-proyek. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu Cenani. Gimana? Setuju? Iya. Oke, saya fotokopi sekarang bisa? Gue juga fotokopi. Oke, setelah Bu Nani ada yang mau bertanya lagi. Ibu, oke, sebentar Bu, saya anterin mic dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Bu Narti dari Asifa Rawamangun. Mangga Asifa. Mau tanya Mama Dede, ini kadang-kadang ada pelanggan mau ngutang nih, udah habis bulan mau dibayar. Ternyata udah ada gajian, dia lupa nggak bayar utang, malah belanja di orang lain. Gimana cara menanggapi konsumen seperti itu? Terima kasih. Oke. Kalau saya punya warung, ada orang yang ngutang. Itu kan kita punya buku, Bu Narti. Kita punya buku tanggal, bulan, tahun, garis di sini, nama. Kemudian keterangan dia belanja apa. Di ujung tanda tangan. Bu, ini utang Ibu, tulis di sini. Ada buku nggak di warung Anda? Ada Ibu, tapi mereka nggak belanja lagi di tempat saya Bu, pindah ke tempat Kenapa? lain. Kenapa? Ada mah, cuman katanya takutnya ntar nggak belanja lagi di tempat kita gitu mah. Pindah. Belanja lagi nggak belanja lagi, rezeki Allah yang ngatur. Anda kurang iman kalau begitu. Rezeki itu saya ambil contoh. Misalnya, kalau memang itu rezeki kita, pasti datang ke kita, walaupun di sana lebih murah. Anda jangan takut. Artinya Anda takut sebelum melangkah, robah pola berpikir Anda. Selama kita niat jualan karena Allah, rezekinya dipakai di jalan yang Allah ridho. Konsumen kalau emang rezeki kita pasti datang. Anda salah kaprah. Robah sekarang tetap ada catatan per tanggal, ngutang apa dia, diurai ini, sekian, hutangnya di bawah nama dia dan tanda tangan dia, nama jelas. Jadi kalau dia lupa, Bu, unjukin aja, nggak usah ngomong, udah jelas tanda tangan dia kok. Jangan takut, kalau begitu nggak balik lagi, artinya Anda tidak beriman. Lu ngapain dagang lu? Rezeki disiapkan oleh Allah selama kita mau berjalan berusaha. Oke Bu Narti? Makasih. Jelas Bu ya? Makasih jelas. Tanggal, barang, tanda tangan, aman-aman. Saya bener negesin doang mah, negesin. Biar Ibu paham gitu. Jangan negesin dah. Ternyata Negesin apa BOLOT? Lu bela diri. Iya, Pak, iya. Sok tenan naon. Oke, puas Bu ya. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi saya balik lagi dulu Bu ya. Maaf Bu ya. Nah, Mah kalau misalnya konsumennya Bu Narti tadi udah ngutang gitu ya, Maya, misal udah ngutang, janjinya mau dibayar kalau udah gajian gitu. Nah pas saya udah gajian, saya nggak kesana lagi Mah, saya malah belanja di orang lain. Itu bagaimana Mah? Itu silahkan, resiko ditanggung oleh penumpang. Mama jamin buat orang yang seperti ini, jalanan jadi sempit, dunia jadi sempit. Lewat ke warung Narti gue takut ditagih Amarti. Iya, benar. Lewat ke sini aja, ada perlu lagi jadi malu. Biarkan saja, tugas kita nagih dia. Oke? Oke Mah. Semuanya mudah, nggak ada yang susah. Akhirnya dia ke warung sana takut, ke warung sana takut. Iya, Akhirnya Utangnya di belanja mana? online, belanja online nggak bisa ngutang. Resiko ditanggung Tanggung penumpang. penumpang. Baik Mah. Nah Mah ini ada pertanyaan lagi dari jamaah di Instagram. Dari Tedis. Teddy. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa? Mamah pernah bilang kalau berdagang dengan dua harga itu haram hukumnya, berlipat ganda gitu. Nah gimana nih Mah kalau kita berdagang biasa dengan berdagang online, karena di online itu ada pajak 20% untuk platform yang kita pakai, uang jasa buat yang punya aplikasi. Apakah haram hukumnya Mah bila kita naikkan harga untuk menutupi pajak 20% yang telah dibebankan ke warung kita? Berbeda dengan berdagang langsung gitu Mah. Oke. Setelah ini Mah. Sok. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Bekerja untuk dunia
bersama kami di Rumah Mama Dede. Nah, Mah boleh itu dijawab tadi pertanyaan dari Tedis. Apaan tuh? Apakah nanyanya? boleh berjualan, misalnya berjualan online, kita naikin Beda harganya? harga pada saat jualan offline dan online karena online itu ada pajak untuk Iya, iya, pemilik untuk aplikasinya. platform. Mah. Untuk Memiliki aplikasi. dua harga. Pengumuman semuanya. Yang namanya pajak, yang namanya ongkir itu kan modal. Modal benar. Iya apa iya? Iya, Iya, Mah. iya. Tambahin dari harga pembelian kita, misalnya baju beli 200.000. Berapa kalau namanya pajak 20%, ya kan? Artinya 40.000. Tambah lagi ongkir 10.000 10.000-an. misalnya kan? Jadi ini adalah modal, itu hitungannya. Begitu. Jadi masuk ke dalam modal. Berarti bukan memiliki dua harga tapi memang Bukan, itu modal. Penambahan. Modal itu dia harus dapat keuntungan dari sisa modal beli baju, modal pajak, Iya. modal ongkir. ya memang beda karena kalau kita datang offline ke tokonya sendiri kan kita yang butuh ongkos ya, Pak. Ya, Si pembeli yang ongkos, butuh ongkos, parkir, bensin, tol dah. Tapi kalau di rumah aja kan, nah mereka harus bayar yang nganterin. Nah, iya, sama resiko. sebenarnya hitungannya sama ya, Pak. Betul, sama. Oke, tidak ada perbedaan harga sesungguhnya tapi Sama aja cuma sebenarnya beda cara belinya aja gitu. Iya. sebutannya. Sebutannya. Oke, kita sudah jelas semua ya tentang Udah jelas berdagang ya, nih Ibu ya. jamaah ya studio yang ada di rumah juga. N ini. Nani. Yang kedua. Jadi ternyata berdagang itu tidak hanya sekedar hitungan untung dan ruginya Iya. saja. Tapi Islam harus mengaturnya semua dengan baik. Halal apa haram, Halal ada apa riba, ada penipuan, dan seterusnya. Itu yang gambling tadi itu seperti Bedu bilang, itu pun dipikirkan karena semua yang kita lakukan akibatnya di akhirat. Itu yang berat. Makanya kita harus tahu ilmu bagaimana tentang dagang yang mendapat ridho dari Allah yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita. Itu yang harus kita pelajari. Baik Mas Bedu, Mamah dan jamaah semuanya, jamaah yang ada di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang Mama sampaikan tadi bisa kita amalkan ya Mah. Kalau dalam berdagang itu bukan sekedar rugi dan untungnya, tapi kita harus jujur, amanah dan menjauhkan yang haram-haram yang dilarang oleh Allah seperti Unsur judinya. riba, ada unsur judi, nipu, curang, Kebohongan, gitu. iya. Agar kita dalam berdagang bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baik Mah. Kita berdoa bersama-sama mohon pada Allah. Yuk. Ibu-ibu, yuk. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan hidayah benar-benar dalam berjual beli ini dalam ridhonya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang dalam dada kami insya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Insya Allah kami berdagang di alam dunia ini tentu mencari rezeki yang telah engkau tebarkan, disiapkan buat kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Tentu kami menginginkan yang halalan thayyibah sebagaimana engkau perintahkan buat kami ya Allah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, sadarkan kami, tanamkan dalam dada kami bahwa kami berdagang bukan hanya mencari untung ataupun rugi, tapi kami bermohon agar kami berdagang, berusaha apapun jalan kami ini untuk rezeki yang kau limpahkan kepada kami di jalan yang halal, yang kau ridhoi. Jangan sampai kami melakukan penipuan, jangan sampai kami melakukan riba yang dilarang olehmu ya Allah, diharamkan olehmu ya Allah, menyebabkan kami akan hancur hidup kami ya Allah. Tuntun kami di jalanmu yang benar, bimbing kami di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Terima kasih ya sudah hadir di rumah Mama Dede. Ya, Mama, terima kasih Ma untuk Terima kasih Ma atas Ipe, informasinya. terima kasih. Terima kasih Mas Bedu. Terima kasih. Terima kasih.
Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama, Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل